Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita bisa bertatap muka, silaturahmi dalam cuaca cerah dan sehat. Salam hormat Bapak, izin memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang. Saya Mehwa, saya Ketua DPRD di Kabupaten Bangka Tengah, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya hadir di sini dalam rangka konsultasi untuk beberapa hal yang perlu dikonsultasikan langsung, dan saya juga bersama-sama dengan Bapak Anandar. Ya, beliau dari fraksi Gerindra, saya dari fraksi PDI Perjuangan. Kami adalah Komisi 3 untuk bidang energi dan pembangunan. Nah, saya juga didampingi oleh Heri Sianturi, staf dari DPRD, dan Bapak Tagor ya dari PT Thorkon Power Indonesia, dan Alvin. Sesuai surat yang saya sampaikan Bapak beberapa waktu yang lalu bahwa saya ingin konsultasi terkait tentang rekomendasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga kita ini, BPN ya, Badan Pengawas Nuklir Nasional. Nah, ini penting bagi saya dan kawan-kawan karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat awam, Pak, dan tentunya meningkatkan kapasitas saya selaku wakil rakyat dan Bapak Anandar. Salam hormat dari teman-teman Komisi 3 dan semua anggota DPRD Bangka Tengah, 25 anggota, dan kami siap berkolaborasi, siap juga menjadi bagian dari tugas dan kewenangan dari lembaga ini supaya kami menjadi wakil rakyat yang baik yang dapat mengomunikasikan apa-apa yang menjadi tugas dan kemajuan perubahan peradaban di isu nuklir dan thorium ini, Pak. Saya ingin juga menyampaikan salam dari Bapak Bupati Bangka Tengah, Pak. Besok kami menerima penghargaan dari Kementerian LHK untuk leadership dan support di lingkungan hidup. Kami mohon doa dan support dukungan karena kami adalah kabupaten kecil menuju kabupaten sedang. Kami 200.000 penduduk dinyatakan oleh Kementerian Dalam Negeri Kependudukan, sehingga kami juga akan menambah kursi wakil rakyat dari 25 menjadi 30 orang. Kami ada di tengah-tengah sebagai kabupaten yang baru berkembang, Pak ya, umur 20 tahun Pak setelah pemekaran 2003. Terkait untuk rencana pembangunan PLTT yang ada di Kelasa, Pulau Kelasa, di Tanjung Beriket, Desa Batu Beriga, ya, itu adalah dapil kami Bangka Tengah. Maka kami mohon ini juga hari ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, terutama yang terdekat dari rencana lokasi pembangunan. Pertanyaannya, Pak, kalau ada yang ingin mendapatkan informasi dari semua sisi, ya, yang ditanyakan kemarin ke saya itu untuk sisi keamanan, ya, limbah, ya, sisi-sisi negatif, Pak. Kalau sisi-sisi positif tuh mereka alhamdulillah. Sisi-sisi tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, mereka juga mau tahu, Pak ya. Nah, kalau itu mungkin di PT Thorkon lah, itu juga kan kita mensupport dan mendoakan untuk regulasi di tingkat pusat. Nah, saya pikir kita perlu mengedukasi masyarakat. Saya sendiri pun merasa punya tanggung jawab moral untuk mendapatkan informasi. Nah, hari ini nanti bersama Pak Anandar kita ingin mendapatkan beberapa ya, terutama tentunya penelitian pengkajian yang dilakukan oleh PT Thorkon Power Indonesia menggandeng juga Universitas Bangka Belitung, ya, yang saya udah dapatkan paparannya di PT Thorkon kemarin, Pak, cukup lengkap. Nah, saya juga kemarin mendapat informasi akan ada pembangunan pusat penelitian katakanlah dan pusat informasi di Air Anyer. Ada beberapa spot, Pak Anandar, dan beberapa staff menuju persiapan katakanlah
mohon maaf kalau salah, 4 tahun ke depan sambil menunggu regulasi. Dan kami DPRD Bangka Tengah ingin menjadi bagian yang juga sangat-sangat strategis dan dinamis Pak dalam hal edukasi kepada masyarakat. Maka dari itu mohon apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bappetan ini seperti rekomendasi tertulis mungkin ya untuk menjadi landasan. Nanti ini kan ada hubungannya dengan penetapan RT RW. Kami akan merevisi RT RW kabupaten. Nanti hubungannya dengan RT RW provinsi. Jadi di sini bukan atas nama pribadi atau golongan, tetapi atas nama lembaga. MEHWA di sini ingin mengedukasi masyarakat sebagai corong informasi, namun bukan kapasitas Ibu MEHWA untuk mengeluarkan ataupun menjawab hal-hal yang terkait teknis dan regulasi. Itu mungkin dulu Pak sebagai pembukaan. Mohon maaf sudah menyampaikan mungkin di luar konteks surat. Saya mohon petunjuk dan saran dari Pak Sugeng ya Pak. Ya, kemarin Bapak hadir di sosialisasi Gulai Kampung. Iya. Ah, ya. Oke Bapak. Ini adalah mungkin salah satu hikmah Pak ya. Kita bisa ketemu, koordinasi, kolaborasi tanpa kita sadari. Saya sebagai Ketua DPRD akan menyampaikan kepada masyarakat dan kepada kawan-kawan di DPRD lah terutama. Demikian Pak, mohon maaf dan terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih yang saya hormati Ibu Ketua DPRD Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Tengah, Ibu MEHWA dan Bapak Ananda dan Bapak Ibu sekalian rombongan dari Bangka, Pak Tagor dan teman-teman semua, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, yang pertama-tama kami sangat berterima kasih atas kunjungan Ibu ke kantor kami. Mohon maaf di depan sedang ada pembangunan. Mulai pagi ini tuh kami hanya dapat satu jalur, jadi betul-betul padat sekali. Yang kedua, kami juga mohon maaf karena beberapa hari ini juga saat yang bersamaan kami sedang mengadakan seleksi terbuka untuk eselon 1 dan 2. Sehingga banyak para direktur yang harusnya bisa menemui Ibu atau Bapak ini tidak bisa menemui karena hari ini baru fokus mereka diuji oleh tim dari BKN. Bapak, saya terima kasih sekali Ibu berkunjung ke sini sesuai dengan harapan kami waktu itu, bahwa sesuai dengan tugas kami di Bappetan, yaitu tugas kami hanya simpel sebetulnya tapi berat melakukannya, yaitu melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan. Ya. Jadi komitmen kami seperti yang kami sampaikan waktu di Beriga juga, bahwa kami ada di pihak masyarakat, pekerja, juga kami tentunya akan mengutamakan lingkungan. Itu sesuai tugas kami. Tapi di satu sisi kita juga harus memperhatikan para pelaku usaha. Ya, jangan sampai apa yang kita tentukan, standar yang kita sampaikan itu juga tidak bisa dipenuhi oleh pelaku usaha. Ini menjadi tugas kami. Pertanyaan Ibu, ini saya kenalkan, ini kebanyakan staf senior kami. Ya, tapi anytime sebetulnya Ibu nanti jika suatu saat ingin minta kerjasama kami siap membantu baik di kantor sini maupun di Bangka. Tidak apa-apa Ibu. Jadi baik itu nanti secara lisan, berdasarkan lisan, kami mempunyai banyak sekali dokumen-dokumen yang bisa kami sampaikan, atau bahkan secara tertulis nanti juga akan kami sampaikan. Jadi seperti yang saya sampaikan yang pertama tadi adalah komitmen kami akan selalu berada di pihak masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, Bu, tentunya pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu harus kita jawab, harus kita jelaskan dengan sebaik-baiknya. Di Undang-Undang RE, Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu tugas kami. Kemudian di dalam draft Undang-Undang EBIT yang saat ini sedang disusun oleh DPRD, kami di Komisi 7 itu kami mendapat tugas tambahan adalah untuk melakukan seleksi sebelum seleksi baik itu teknologi maupun vendor, kemudian juga para pelaku usaha. Sebagai contoh adalah simpelnya adalah
jenis-jenis nanti teknologi PLTN apa saja yang boleh dibangun di Indonesia. Contohnya pertanyaan itu. Maka sebelum itu masuk, kami akan harus melalui Bapeten dulu. Kami yang akan tentukan. Yang kedua adalah bisa nggak Bapeten memberikan rekomendasi lokasi-lokasi mana saja yang kira-kira bisa digunakan untuk pembangunan PLTN. Gitu. Nah, dalam rangka itu sangat baik itunya koordinasi dari pemerintah daerah, DPRD maupun baik dari kabupaten maupun provinsi maupun pusat. Jadi yang pertama-tama apa yang disampaikan benar bahwa nanti harus ada penetapan perubahan RT RW sesuai dengan tata ruang dan wilayah itu ya, wilayah. Apakah memang di daerah Bangka Belitung terutama di Pulau Plaza itu bisa diperuntukkan untuk pembangunan. Nah, kami siap membantu. Kami akan memberikan nanti data-data dari data umum. Jadi sebelum data detail, teman-teman ini para ahlinya, mudah-mudahan Bu, kami sengaja yang tua-tua kami udah mau pensiun. Jadi nanti mereka-mereka yang muda, saya sangat sangat kagum. Ilmunya sama cuma berbeda, yang berbeda. Ini teman-teman ini nanti juga akan membantu Ibu apakah Pulau Plaza ini memang secara teknis dapat dijadikan taman. Tapi yang pertama tentunya kita harus menjawab dulu kan. Pertama ketakutan jadinya bahwa PLTN itu ada dua kejadian. Yang pertama Chernobyl dan Fukushima. Itu jadi patokan. Kalau Chernobyl itu kejadiannya adalah salah desain. Jadi desain di tahun 70-an, tahun 60-an yang dipakai oleh Chernobyl itu sekarang tidak lagi digunakan. Dulu desainnya itu adalah kalau mobil itu kalau digas gasnya makin besar maka mobil itu makin kencang. Itu dulu. Jadi kita sebut dengan namanya keselamatan positif. Jadi intinya gitu, pokoknya begitu dikencengin maka makin cepat. Gitu. Nah teknologi sekarang itu memakai teknologi pasif namanya Bu, negatif. Pasif itu artinya kalau digas makin besar itu mobil malah turun. Ini keseimbangan secara teknologi. Terus teknologi yang digunakan oleh Rusia waktu itu Chernobyl maka tidak lagi direkomendasikan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir Dunia Internasional untuk digunakan. Maka sekarang ada generasi ketiga maupun generasi 4 yang jauh lebih aman. Jadi tidak ada lagi teknologi yang akan begitu. Jadi Chernobyl maka itu sangat kecil kemungkinannya terjadi di era sekarang. Tetapi ternyata ada kejadian juga di Fukushima. Kenapa Fukushima masih terjadi lagi? Teknologinya sudah baru, tapi juga tetap terjadi. Itu karena faktor alam yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Ya. Jadi menurut catatan sejarah Jepang itu bahwa tsunami di Jepang itu maksimal ada hanya 8 meter. Jadi maksimal 8 meter. Seluruh itu catatan 1000 tahun istilahnya mereka. Jadi kalau di Babel nanti Pak Ahok itu kan ahli geologi, tahu persis itu. Ini ngomong apa ini kalau 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun gitu. Catatan itu menjadi rekomendasi Badan Pengawas berapa minimal ketinggian yang harus dipertahankan gitu. Jadi contohnya sistem emergency, sistem semuanya harus di atas ketinggian itu. Nah, Fukushima itu adalah ketinggiannya diberikan 8 meter, di atas 8 meter. Tetapi yang terjadi kemarin adalah Fukushima itu tsunami-nya 14 meter. Jadi semua dipersiapkan itu lewat semua. Sehingga sistem emergency. Jadi kalau reaktor itu punya sistem emergency yang di ketinggian 8 meter itu lewat, tenggelam. Semua baterai yang dipersiapkan, semua diesel yang dipersiapkan di level 8 meter itu juga tidak bisa berfungsi. Nah, itu alasan kedua. Jadi nanti di Indonesia bagaimana? Apakah kita juga akan seperti itu semua? Kita cari yang memang potensi
tsunami atau gempa itu kecil, bahkan tidak ada. Nah, kenapa Pak Tagor pilihnya di Babel? Pasti alasannya ini, ya Pak Tagor ya. Iya. Pasti karena dicatat bahwa selama ini tidak ada gempa, Iya. kemudian juga tsunami tidak ada, gitu kan. Nah, itu sudah sesuai dengan struktur geologinya. Tentunya nanti para pakar akan memastikan apakah benar-benar nanti patahan itu benar-benar tidak lewat di sana. Pak Beten tidak sendiri Bu, kami nanti akan bekerjasama dengan SDM maupun universitas, bahkan kami juga bekerjasama dengan internasional. Jadi teknologi yang digunakan sekarang mungkin Pak Tagor juga baru mengetahui bahwa sekarang ini kami sekarang adalah akan nanti ada istilah tim review multinasional. Tim review multinasional itu artinya kalau desain itu akan direview secara internasional itu. Jadi seafood multinasional. Nah, kebetulan kami Bapeten menjadi salah satu anggotanya. Di negara ASEAN itu hanya Bapeten hanya Indonesia yang diundang untuk menjadi anggota tersebut. Kenapa alasannya itu? Mungkin karena dianggap kita di ASEAN itu paling mampu, paling siap, sepertinya paling siap kita untuk terlibat di sana. Nah, dari yang satu ini bersifat generik, kemudian nanti nasional kita bisa menambahkan sesuai dengan set spesifik. Spesifik itu sesuai dengan tapaknya. Oh, di sini itu karena ada potensi kebakaran, ada potensi yang lainnya, maka kita sesuaikan. Tapi secara umum itu akan dilakukan review multinasional. Nah, perizinan yang kami sampaikan nanti adalah kami mau mulai tahapnya adalah mulai tahap konsultasi Bu, konsultasi pra perizinan, konsultasikan dimulai sejak awal, mulai dari desain, apakah desainnya itu sebelum jauh. Torkon sebagai contoh, sebelum jauh Torkon itu melakukan pabrikasi, desain, konstruksi dan sebagainya, maka sudah kami konsultasikan. Nah, ini saya kira teman-teman tim efektif ya Pak Tagor jalan ya. Luar Karena biasa. mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali mereka ketemu tim ini. Progresif ya. Progresif. Jadi setiap apa yang disampaikan tentu teman dengan ilmunya masing-masing itu bisa memperbaiki, memberikan rekomendasi dan sebagainya. Nah, ini dapat dilakukan sehingga nanti waktu di perizinan yang terjadi sebenarnya itu tidak masalah-masalah utama desain itu tidak lagi menjadi masalah, sudah lewat. Nah, kemudian pertanyaan ketiga yang juga sama sulitnya untuk dijawab adalah limbah. Jadi untuk pengelolaan limbah tugas negara, sebetulnya tugas ini diberikan dalam undang-undang diberikan kepada badan pelaksana. Badan pelaksananya itu Batan, tapi karena Batan sekarang sudah di BRIN itu untuk mencari lokasi penyimpanan limbah lestari. Jadi nanti satu daerah itu yang maksudnya. Nah, ini saya kira karena PLT itu lama, 50 tahun gitu. Kita masih punya waktu yang cukup panjang untuk mencari tempatnya. Nah, kemarin sudah ketemu dengan Ibu KLHK, bisa Ibu tanyakan, kemudian tanyain, banyak kita punya pulau yang betul-betul tidak ada penghuninya, terpencil dan secara geologis kuat gitu. Nah, gimana? Nah, belum Ibu, kemarin belum diberikan lokasi ya sebenarnya, tapi salah satu adalah nanti tugas kami untuk berkoordinasi dengan BRIN, terutama kira-kira di mana lokasi limbah ini yang terbaik.